Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Cak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan panduan mengadakan kompetisi resmi WCA di Indonesia. Kompetisi resmi WCA tidak perlu sebesar, semewah, dan sesulit yang Anda bayangkan. Cukup dengan sebuah kompetisi sederhana saja, Anda sudah bisa mengadakan sebuah kompetisi resmi dan mendapatkan WCA ID. Kunci dari suksesnya sebuah kompetisi resmi adalah kerjasama tim atau kerjasama panitia. Jika Anda mengerjakan semuanya sendirian, maka panduan ini akan terasa sangat berat bagi Anda. Tapi jika Anda memiliki sebuah panitia yang solid, yang bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain, maka setiap hal yang harus dikerjakan dalam panduan ini akan dapat dilalui dengan lancar. Mari kita mulai. Pertama-tama, berkumpullah dengan teman-teman regional NSA Anda, kemudian bentuklah sebuah kepanitiaan dengan pembagian tugas yang jelas. Misalnya, ketua, humas, acara, registrasi, perlengkapan, dan sebagainya sesuai kebutuhan Anda. Setiap orang bisa merangkap beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Pastikan jumlah minimum peserta yang akan mendatangi kompetisi Anda terpenuhi, yaitu setidak-tidaknya 12 orang. Cukup 12 orang saja. Kemudian tentukan waktu yang paling cocok untuk dihadiri oleh target peserta Anda. Kemudian rencanakan lokasi. Pastikan layak untuk sebuah kompetisi Rubik, mulai dari pencahayaan, luas ruangan, jarak dari jalan utama, dan sebagainya. Kemudian, yang sangat penting, pastikan ada seorang WCA delegate yang dapat menghadiri kompetisi tersebut. Karena jika tanpa WCA delegate, maka kompetisi Anda tidak akan dianggap sebagai kompetisi resmi. Biayai transportasi dan akomodasinya, khususnya jika delegate tersebut posisinya jauh dari kota Anda. Kemudian buat thread yang berisi pengumuman dan informasi mengenai kompetisi Anda di forum rubiku.ning.com dan di forum official WCA Competitions di speedsolving.com. Kita masuk ke tahap persiapan. Pertama-tama, susun event-event yang akan diperlombakan, termasuk formatnya, average of 5, best of 3, dan seterusnya, limit waktunya, limit waktu untuk mengambil average, limit waktu DNF, dan lain-lain, dan tentu saja jadwalnya. Lalu hubungi penyedia lokasi, buat perjanjian apakah bisa digunakan, berapa biaya yang harus dikeluarkan, atau bentuk kerjasama lainnya. Kemudian tetapkan biaya pendaftaran peserta untuk menutupi kebutuhan kompetisi Anda, atau proyeksi sponsor. Dan ini tentu saja Anda akan memerlukan proposal sponsor yang akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Jika Anda terpaksa memerlukan dana talangan, ajukan permohonan pada bendahara NSA. Permohonan bisa diterima ataupun ditolak, mengingat bisa jadi ada regional lain yang mengadakan kompetisi juga yang memerlukan dana. Buat website sederhana yang berisi seluruh informasi tentang kompetisi Anda. Website adalah syarat mutlak kompetisi dari WCA Board. Lalu, kirimkan email pada delegate yang Anda tunjuk dengan semua informasi di atas. Delegate akan mengajukan pada WCA Board. Dalam waktu 1-3 hari, Board akan mengapprove pengajuan itu dan mengumumkannya di situs WCA. Ini adalah contoh proposal sponsor dari Indonesian Championship 2010 yang bisa Anda download di thread ini. Terdiri dari pertama pengenalan tentang permainan Rubik's Cube, kompetisi-kompetisi Rubik's Cube yang pernah kita selenggarakan selama ini misalnya. Kemudian komunitas-komunitas yang menaungi kita, prospek bisnis yang ada dalam kompetisi Rubik. Kemudian penjelasan lengkap mengenai event kita, kompetisi kita, profil panitia, dan ini yang paling penting, estimasi dana yang kita butuhkan, estimasi pengeluaran, dan rencana kita untuk mendapatkan sponsor. Di sini kita menawarkan paket-paket sponsor, mulai dari sponsor utama, sponsor tunggal, sponsor sampingan, dan seterusnya. Kita juga menjelaskan bentuk manfaat seperti apa yang bisa didapatkan oleh sponsor apabila mereka mendanai kompetisi kita. Ini adalah contoh sebuah schedule event yang terdiri dari semua cabang yang diperlombakan, bentuk ronde-rondenya, format pengambilannya, batasan waktunya, dan durasi perlombaannya. Ini adalah contoh website dari Indonesian Championship. Bisa dilihat di tab di atasnya, terdiri dari registration, venue atau tempatnya, schedule atau jadwal cabang-cabangnya, hotel dan travel, khususnya untuk yang berasal dari luar kota atau luar negeri, dan bagaimana mengontak kepanitiaan.
Khusus untuk hotel dan travel, Anda harus membuatnya sedetail mungkin agar orang dari luar negeri pun bisa dengan jelas mengetahui lokasi kompetisi kita. Setelah WCA Board mengapprove kompetisi Anda, delegate akan mengirimkan email berisi link kepada Anda untuk mengelola registration page di situs WCA. Link ini tidak boleh disebarluaskan selain kepada panitia yang bertugas mengelola registrasi. Kemudian, buatlah registration sheet, competition sheet, dan pembagian grup untuk setiap event. Saya akan menjelaskan pada bagian berikutnya. Download WCA score sheet, atau dikenal juga dengan result sheet, dan pelajari cara pengisiannya. Akan saya jelaskan pada bagian berikutnya juga. Pastikan setiap panitia memahami WCA regulation secara menyeluruh untuk membantu kerja dari delegate. Pastikan setiap panitia menjalankan tugasnya, hubungi media untuk peliputan, install Scrambler. Scramble bisa Anda dapatkan dari WCA Regulation artikel 4. Kemudian print Scramble sesuai kebutuhan Anda, sesuai dengan yang diatur oleh regulation. Ini adalah contoh tampilan di situs WCA ketika kompetisi Anda telah di-approve dan di-announce di situs WCA. Jika diklik nama kompetisinya, maka akan masuk ke dalam halaman registrasi. Ini yang bisa diisi oleh para calon kompetitor. Ini adalah email yang diterima oleh delegate dari WCA Board yang berisi link untuk mengatur halaman registrasi. Link ini akan di-forward oleh delegate kepada panitia yang mengurus registrasi. Ini adalah contoh tampilan dari link untuk mengelola halaman registrasi. Kita bisa memilih untuk membuka dan menutup registration form apabila batas peserta yang kita tetapkan sudah terpenuhi. Kita juga bisa memilih untuk menampilkan orang-orang yang sudah mendaftar. Biasanya selalu kita set agar dapat dilihat. Kolom A yaitu accept atau menerima, lalu D yaitu delete untuk menghapus, E yaitu untuk mengedit informasi, kolom WCA ID yang belum memiliki WCA ID artinya belum pernah mengikuti kompetisi resmi, kolom nama, pastikan setiap huruf pertama menggunakan huruf kapital. Lalu ada kolom negara dan kolom event-event yang diikuti. Untuk menerima seseorang sebagai pendaftar, Anda harus mengklik kolom A. Untuk menghapus seseorang dari kolom pendaftar, Anda harus mengklik kolom D. Dan untuk mengedit informasi, misalnya mengganti huruf dengan huruf besar, mengubah event yang diikuti, Anda harus mengklik kolom E. Jika Anda tidak mengklik kolom E, maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Para pendaftar yang sudah di-accept akan memiliki warna kolom hijau, dan pendaftar yang belum di-accept akan memiliki warna kolom merah. Di sini Anda juga bisa melihat extra registration information, yaitu seperti guest yang mereka bawa dan sebagainya. Anda juga bisa mendownload dari sini registration dalam bentuk Excel. Dan Anda juga bisa mendapatkan link untuk menampilkan halaman registrasi di website Anda. Yang terakhir, di sini ada map, yaitu peta yang telah disiapkan oleh WCA Board, biasanya sudah diatur mengenai lokasi kompetisi Anda. Lalu, jika Anda sudah selesai melakukan perubahan, klik tombol Submit. Berikut adalah daftar kebutuhan kompetisi resmi. Yang pertama, laptop untuk memasukkan hasil kompetisi, kemudian printer untuk mencetak setiap kali sebuah event selesai, dan juga mungkin Anda ingin mencetak nama di sertifikat pada hari H. Kemudian yang kedua, StackMat timer bermerek StackMat ya, mat, display, dan baterainya. Display dan mat itu tidak wajib, tapi tanpa display tentu kompetisi akan membosankan bagi penonton karena tidak bisa lihat waktunya, dan tanpa mat puzzle akan kasihan dibanting-banting ke atas meja. Kemudian registration sheet atau lembar presensi, kehadiran, competition sheet atau dikenal juga dengan score sheet, yaitu kertas untuk mencatat hasil solving. Lalu WCA score sheet, ini adalah program Excel dari WCA Board, yaitu untuk memasukkan hasil kompetisi untuk disetorkan di akhir kompetisi kepada WCA Board. Lalu Scramble, menggunakan Scramble resmi dari WCA, Cube Cover untuk menutupi puzzle, Stopwatch untuk waktu inspeksi diukur, untuk event-event seperti multi BLD dan FMC juga diperlukan. Kemudian alat tulis, simple tapi sering dilupakan, pulpen, kertas HVS, dan double tape untuk menempel result di papan informasi. WCA regulation yang di print untuk membantu delegate pada hari H
dan juga untuk kompetitor yang ingin mengetahui regulation secara detail, tanda pengenal untuk kompetitor dan panitia, penghargaan atau hadiah bisa berupa sertifikat, medali, piala, atau uang, terserah panitia, lalu kelengkapan lokasi, meja, kursi, papan tulis, pengeras suara, dan juga dekorasi seperti backdrop dan sebagainya. Untuk mendapatkan stack mat timer, mat, dan displaynya, Anda bisa menghubungi ALJ, distributor resmi Rubik's Cube. Biasanya mereka akan meminta bagian dari uang registrasi. Atau Anda bisa menghubungi Bariel, distributor kotak-atik. Mereka tidak memiliki mat, hanya timer dan displaynya. Tapi biasanya mereka tidak meminta uang dari registrasi, hanya meminta space untuk berjualan di lokasi kompetisi. Dan tentu saja Anda bisa meminta kepada para kompetitor yang memiliki timer, mat, atau display untuk membawakannya pada hari acara. Ingat sekali lagi, display dan mat itu tidak wajib, jadi hanya dengan berbekal timer saja Anda sudah bisa mengadakan kompetisi resmi. Anda boleh membuat satu tabel besar untuk daftar hadir seluruh peserta, atau Anda juga bisa membuat registration sheet individual seperti contoh pada gambar. Dan ini adalah contoh competition sheet untuk mencatat hasil solving, terdiri dari nama, event, ronde, solving keberapa, waktunya, dan tanda tangan untuk judge. Dan ini adalah pembagian grup. Lakukan pembagian grup untuk setiap event sebelum hari H. Jika pada hari H yang bersangkutan tidak hadir, bisa langsung dicoret saja. WCA score sheet bisa didapatkan dari situs WCA atau di-download dari thread ini. Anda akan mendapatkan Excel yang masih kosong seperti ini. Lihat tab di bagian bawah, sudah ada format untuk average 5 dalam second, average 5 dalam minute, min, best untuk second, minute, dan number. Masing-masing kolom sudah memiliki formula atau rumus, sehingga jika Anda memasukkan waktu, hasil average dan base-nya otomatis akan keluar. Jadi hati-hati untuk tidak menghapus formula ini. Copy paste data peserta dari yang bisa Anda download dari link mengelola halaman registrasi di situs WCA untuk mendapatkan nama setiap kompetitor dan event-event yang diikutinya. Kemudian lihat di tab bagian bawah, buat setiap event dan setiap ronde berdasarkan format yang telah Anda tetapkan, average of 5, best of 3, dan seterusnya. Ini adalah contoh scoresheet yang telah diisi oleh hasil solving 1, 2, 3, 4, 5, maka otomatis best, worst, dan average akan muncul dengan sendirinya. Kolom WR hanya diisi jika ada yang mendapatkan WR, dan WCA ID yang membuat adalah WCA board. Untuk scramble bisa dilihat dari artikel 4 WCA regulation. Di sana ada berapa jumlah gerakan yang telah ditetapkan untuk masing-masing puzzle, dan juga program untuk membuat scramble-nya. Untuk Rubik's Cube 3x3 digunakan Cube Explorer yang bisa Anda download dari thread ini atau dari WCA regulation. Dan puzzle-puzzle lainnya menggunakan scramble program dari WCA atau dikenal juga dengan WCA Scramble yang juga bisa Anda download dari thread ini dan WCA regulation. Ini adalah contoh scramble 3x3 dari Cube Explorer. Di sana ada pilihan print. Pastikan Anda memprintnya dalam kondisi berwarna agar bisa dicocokkan dengan gambar. Ini adalah contoh scramble 5x5 dari WCA Scramble. Perhatikan cube size 5, scramble length 60 sesuai yang ditentukan oleh WCA regulation, dan pastikan Anda menceklis multi-slice. Multi-slice adalah DW, BW, FW, dan seterusnya. Jika Anda tidak menceklis multi-slice, nanti yang keluar adalah F kecil, B kecil, D kecil, dan sebagainya yang menyulitkan untuk scramble. Dan ini adalah contoh lainnya untuk puzzle Pyraminx. Ini adalah contoh layout pada Indonesian Championship 2010. Anda memerlukan meja registrasi, meja scramble, meja score taker, papan informasi, main stage, dan side stage. Side stage digunakan untuk event-event yang kurang banyak peminatnya. Kemudian waiting area, pastikan waiting area tidak bisa melihat ke arah main stage, tertutup. Kemudian jaraknya 1,5 meter dari lokasi audience, dan juga mungkin Anda memerlukan space untuk para sponsor. Ini yang harus Anda lakukan pada hari H kompetisi. Silakan dibaca sendiri, sudah cukup jelas. Dan ini yang perlu Anda lakukan pasca kompetisi. Silakan dibaca sendiri, sudah cukup jelas. Terima kasih telah menyimak panduan ini. Yakinlah Anda pasti bisa mengadakan kompetisi resmi WCA di regional Anda sendiri.